Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tambah semangat. Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sekarang Ibu mengabsen kalian ya. Muhammad Ali Mabruri hadir. Muhammad Muzamil Al-Ansori hadir. Selanjutnya buka halaman pelajaran Al-Quran Hadis halaman 11 sudah. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat mengenal surah Al-Falaq. Siswa dapat menjelaskan isi kandungan surah Al-Falaq. Lalu siswa mendemonstrasikan hafalan surah Al-Falaq. Yang terakhir, siswa mengomunikasikan kandungan surah Al-Falaq. Nah, sekarang kita mengenal surah Al-Falaq dulu ya. Ada yang tahu apa arti surah Al-Falaq? Waktu subuh. Ya, surah Al-Falaq itu artinya waktu subuh. Ada berapa ayat surah Al-Falaq? 5. Ya, surah Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Lalu surah Al-Falaq diturunkan di kota mana? Mekah. Ya, betul. Surah Al-Falaq termasuk ke dalam surah Makkiyah. Surah keberapa di dalam Al-Quran? 113. Ya, surah Al-Falaq itu surah ke-113 di dalam kitab suci Al-Quran. Sampai di sini kalian sudah mengenal surah Al-Falaq? Sudah. Selanjutnya kita baca bersama-sama surah Al-Falaqnya ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Mas, bersama-sama. A'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, sudah lancar ya. Bacaannya sudah bagus semuanya. Nah, sekarang artinya dibaca. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai suku fajar dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. 3. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. 4. Dan dari kejahatan perempuan penyihir yang meniru pada umur tahunnya. 5. Dan dari kejahatan orang yang dolim apabila dia bermimpi. Sudah tahu maksudnya? Artinya itu. Nah, selanjutnya dibalik. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan isi kandungannya ya. Nah, selanjutnya kita belajar isi kandungan surah Al-Falaq. Apa sih isi kandungannya dalam surah Al-Falaq itu? Ada yang tahu? Nah, yang pertama adalah manusia harus berlindung kepada Allah dari sebagai bentuk kejahatan. Kejahatan apa? Yaitu kejahatan makhluk Allah yang membahayakan diri dari manusia, seperti kejahatan malam, kejahatan sihir, dan kejahatan orang-orang yang dengki atau para pendengki. Maksudnya
kejahatan sihir itu seperti menyihir kayak dukun tak apa itu loh, tidak boleh. Dan kejahatan dengki atau para pendengki dengki itu nggak boleh iri, nggak boleh iri, nggak boleh apa? Nggak oleh jahat lah, terus tidak boleh terjerumus ya. Lalu yang kedua, mengakui kebesaran dan kekuatan Allah, sedangkan manusia sangat lemah. Kita selalu membutuhkan pertolongan Allah dalam keadaan apapun. Nah, kalau meminta pertolongan harus kepada Allah, tidak boleh kepada dukun, penyihir, tidak boleh ya, peramal, tidak boleh. Mau kita senang, mau kita sedih, kita harus kalau minta pertolongan harus kepada Allah. Semua harus ada campur tangan kepada Allah. Nah, meminta pertolongan dari Allah agar diri kita terjauh dari sifat dengki dan hasad, karena kejahatan hasad ini termasuk salah satu penyakit hati, iri. Misalkan Mas Uyi punya apa, Mas Uzam, aku tuh jeneng juga kayak Uyi, kayak ini, nggak boleh ya. Namanya itu penyakit hati, iri. Paham? Penyakit iri itu yang sangat sulit disembuhkan, sangat sulit. Penyakit hasad ini membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Makanya kita wajib berlindung dari sifat hasad itu sendiri. Lalu yang terakhir, surah An-Nas dan surah sebelumnya, surah Al-Falaq kan menjelaskan surah An-Nas. Nah, surah An-Nas dan surah Al-Falaq itu adalah dua surah yang disebut surah Mu'awwidzatain. Apa artinya Mu'awwidzatain? Di situ ada. Mu'awwidzatain artinya dua surah yang berisi meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala kejahatan. Nah, dari segala kejahatan. Dua surah itu intinya sama, intinya meminta perlindungan kepada Allah. Sampai di sini kalian sudah paham isi kandungan surah Al-Falaq? Sudah? Tidak boleh iri, tidak boleh meminta pertolongan kepada orang penyihir, tidak boleh tinggi, harus meminta pertolongan kepada Allah. Bisa kalian mengomunikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari bisa gimana ya, dimanfaatkan ya, jangan begitu. Bisa kalian menyimpulkannya? Apa tadi? Surah Al-Falaq tadi diturunkan di mana? Kota Mekah. Termasuk surah ke-113. Ya, surah Makkiyah. Surah yang ke 113. artinya surah Al-Falaq. Tadi apa? Waktu subuh. Ada berapa ayat? 5. Nah, sekarang baca lagi surah Al-Falaqnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, selanjutnya ibu akan memberi soal, nanti ditulis di bukunya masing-masing ya.
dikumpulkan. Jadi itu koreksi dulu ya. Sudah paham semuanya? Sudah. Apa kesimpulan dari surah Al-Falaq tadi? Ya, disimpulkan lagi. Surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq artinya waktu bunyi pusing. ada berapa ayat? 5. Diturunkan di kota Makkah. termasuk ke dalam surah Makkah. ya. Surah keberapa? 113. Apa tadi isi kandungan dari surah Al-Falaq? Manusia harus berlindung kepada Allah dari berbagai bentuk kejahatan. Kejahatan apa yang membahayakan diri manusia atau diri sendiri. Terus kejahatan apa lagi? Kejahatan malam. Kejahatan sihir. Dan kejahatan orang-orang yang dengki atau para pendengki. Yang kedua, mengakui kebesaran dan kekuatan Allah, sedangkan manusia adalah sangat lemah. Kita harus membutuhkan semua itu, harus membutuhkan pertolongan dari Allah, harus ada campur tangan Allah. Ya. Meminta pertolongan dari Allah agar kita dijauhkan dari sifat apa tadi yang juga apa? Dengki dan hasad. Kita harus berlindung kepada Allah. Penyakit hasad ini membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Tidak boleh ini. Selanjutnya tadi surah Mu'awwidzatain artinya apa? Kami kedua surah yang berisi meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan. Nah, betul sekali. Sudah paham? Sudah paham? Selanjutnya siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Sudah paham semua? Sudah. Selanjutnya sebelum mengakhiri pembelajaran, kita akhiri pembelajaran hari ini ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan. Kalau keluar pakai masker, jangan lupa jangan lupa cuci tangan, sering-sering cuci tangan pakai sabun. Oke. Jadi itu sudah betul semua. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.